Pemirsa, Bali TV, pasar menjadi salah satu tempat yang rawan penyebaran COVID-19. Pasar sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli sangat sulit dilakukan physical distancing. Namun berbagai imbauan sudah dikeluarkan agar pengunjung bisa tetap aman dan nyaman saat ke pasar. Nah, bagaimana pasar-pasar yang dikelola Perumda Pasar Suaka Dharma menerapkan protokol kesehatan dan apa tantangan dari pengelola pasar di tengah wabah COVID-19 ini? Baik, malam hari ini kita telah terhubung dengan Direktur Utama Perumda Pasar Suaka Dharma, Ida Bagus Kompiang Wiranata. Selamat malam Bapak, Om Swastiastu. Om Swastiastu, selamat malam. Baik, Bapak, ini bisa dijelaskan kepada masyarakat di Bali, Pak, bagaimana Perumda Pasar Suaka Dharma menyikapi wabah COVID-19 ini? Ya, baik Pak. Selamat malam para pemirsa Bali TV dimanapun berada. Nah, kami selaku pengelola pasar rakyat di Perumda Pasar Suaka Dharma menyikapi wabah pandemi ini, kita sebenarnya harus sabar Pak ya. Ya. Karena apa? Karena pandemi ini kan tidak dapat diprediksi kapan akan berakhir. Ya, benar. Nah, obat juga belum ditemukan, apalagi vaksin kan. Nah, untuk itu kita perlu waspada. Tetapi jangan sampai panik. Karena berdasarkan pengalaman, kerumunan adalah tempat yang paling riskan jadi penyebaran wabah COVID-19 ini. Nah, tapi sekali lagi jangan sampai panik. Nah, yang paling penting adalah menurut kami bagaimana kita, pedagang, kemudian pelaku pasar, secara sungguh-sungguh bisa patuh untuk taat terhadap protokol kesehatan, terhadap pola hidup bersih dan sehat, dan tentunya juga harus disiplin untuk mengikuti protokol pencegahan dari wabah COVID-19 ini. Demikian, Pak. Kemudian bagaimana dengan penerapan protokol kesehatan dan jam operasional di pasar-pasar yang dikelola Perumda Pasar Suaka Dharma ini sendiri, Pak? Nah, kami sejak awal, di mana sejak terbentuknya tim gugus tugas COVID-19 ini di Kota Denpasar, kami sudah melakukan langkah-langkah dan menerapkan di pasar-pasar yang kami kelola, mulai dari penyemprotan disinfektan terhadap area pasar, kemudian juga benda-benda yang ada di gedung pasar. Ini setiap hari sudah kami lakukan sejak awal. Nah, kemudian penyediaan tempat cuci tangan, kemudian juga bilik antiseptik di semua pasar. Sampai pada mengukur suhu tubuh juga sudah kami lakukan. Kemudian mewajibkan penggunaan masker dan sarung tangan kepada pedagang, dan juga pengunjung harus wajib menggunakan masker. Nah, kalau tidak menggunakan masker tidak boleh masuk pasar. Nah, kemudian kami juga sudah mengatur jarak pedagang dan pengunjung agar tidak berkerumun. Nah, seminggu lalu kami sudah terapkan pengaturan para pedagang di pelataran supaya ada jarak di antara pedagang sehingga mengurangi kerumunan pengunjung. Nah, terkait dengan jam operasional pasar, kami sudah sesuaikan dengan aturan yang sudah ada, yaitu surat edaran wali kota, dan juga dipertegas nanti dengan perwali yang akan segera diterapkan tanggal 15 Mei yang akan datang ini, yaitu perwali tentang pembatasan kegiatan masyarakat yang akan diterapkan segera, dan semua pasar sudah tidak boleh beroperasi lagi melewati di atas pukul 21. Jadi jam 9 malam sudah tutup semua pasar-pasar yang kami kelola di Perumda Suaka Dharma. Kira-kira ada kesulitan tidak Bapak dalam penerapan protokol kesehatan yang dilakukan di pasar ini? Kalau kesulitan ya pasti ada ya. Seperti apa itu? Tantangannya adalah terutama di awal-awal kita terapkan protokol pencegahan COVID-19 ini, di mana banyak pedagang juga pengunjung yang ngomel-ngomel kan? Iya. Ngomel-ngomel. Dan kita tahu bahwa di pasar rakyat ini kan pedagangnya banyak pedagang tradisional.
Iya. yang mana dagangnya ada tingkat pengetahuannya yang masih tradisional kan. Banyak bapak yang sudah berumur lebih dari 50 tahun, kemudian bahkan ada yang sudah jadi kakek berumur 17 tahun masih juga suka berjualan di pasar kan. Nah di awal kita memang menghadapi, tapi setelah kita sosialisasikan, nah akhirnya kita lihat sekarang bagaimana para pedagang mulai sudah tumbuh, pengunjung juga, di mana semua sudah menggunakan masker. Ini tantangan terberat WHO. Nah, syukurlah petugas kami di lapangan juga dibantu oleh OPD terkait di Denpasar, serta dukungan dari banyak pihak, dari kejaksaan, dari Dandim, kemudian dari Kodak, bahkan kami lihat di kepolisian dari Polda, Polresnya, Polseknya sampai Babin juga turut membantu kami untuk memberikan himbauan kepada pedagang. Beliau turun ke lapangan ya, pasar-pasar secara rutin. Nah kami melihat bahwa para pedagang dan pengunjung masyarakat sudah mulai tumbuh dan sekarang mereka sudah terbiasa mengikuti protokol kesehatan di pasar. Nah tanggal 15 Mei besok ini akan dimulai penerapan perwali PKM ini. Iya. Nah salah satunya adalah pedagang diwajibkan menggunakan face shield, pelindung wajah. Iya. Nah kami yakin karena kesadaran kita mulai tumbuh, maka penggunaan face shield ini akan dapat segera diikuti oleh para pedagang di pasar-pasar yang ada. Nah karena kami lihat tadi siang dan sore sudah mulai kelihatan ada beberapa pedagang yang sudah menggunakan face shield ini. Sudah mulai. Nah ini artinya kesadaran para pedagang sudah tumbuh sebenarnya untuk mengikuti protokol kesehatan. Baik, berarti penyadaran terhadap penjual dan pembeli ini agar sama-sama saling melindungi dari COVID-19 itu sudah terlaksanakan, Pak. Bagaimana dengan target yang dibebankan kepada Perumda Pasar Suaka Dharma, Pak? Apakah sudah ada penyesuaian target? Nah, nanti rencana di anggaran perubahan Perumda nanti kami akan lakukan evaluasi. Di mana tahun 2019 kemarin kami sebenarnya sudah meraih keuntungan bersih hampir 1 miliar dengan target pendapatan yang kami capai kemarin hampir 42 miliar. Kemudian kami pasang di tahun 2020 sebenarnya sudah melebihi 50 miliar. Nah tapi karena musibah bencana COVID-19 ini, nah kami nanti akan melakukan evaluasi terhadap RKAP kami nanti, tentunya atas persetujuan dari Badan Pengawas. Kita tahu bahwa pendapatan kami kan mengalami penurunan, karena di satu sisi kami harus memberikan stimulus juga keringanan kepada pedagang, dan kemarin sudah kami berikan keringanan 50% dari sewa, kemudian kita berikan gratis iuran tiap hari Minggu. Dan juga kami mengalami kendala penurunan dari pendapatan kami di Perumda Pasar. Penurunannya kalau kami hitung itu setiap hari kita kehilangan pendapatan, kurangan pendapatan lagi 20 juta rupiah. Dan ini tentunya harus kami sesuaikan nanti di RKP kami yang di perubahan nanti. Tentunya atas persetujuan nanti dari Badan Pengawas. Demikian, Pak. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya untuk malam hari ini, dan pemirsa demikian wawancara kami bersama Direktur Utama Perumda Pasar Suaka Dharma Ida Bagus Kompiang Wiranata. Ini terkait penerapan protokol kesehatan di pasar di Denpasar dalam bisnis Bali. Tetaplah di Bali TV, salam Indonesia.